Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu apa aja sih yang akan kalian pelajari dari video ini. Yang pertama ada pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. 2. Interpretasi teks laporan hasil observasi. 3. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan terakhir yang keempat ada penyusunan teks laporan hasil observasi. Oke, yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Sekarang saya mau kita lihat dulu, di sini ada gambar. Di gambar ini ada sebuah pemandangan ya, bukan cuma pemandangan ya, di situ ada juga orang-orang yang sedang melakukan menanam pohon bakau untuk mencegah abrasi ya. Nah, dari gambar ini kita bisa membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Selanjutnya ada pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Teks laporan hasil observasi yaitu penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Nah, kegiatan observasi itu adalah kegiatan pengumpulan data atau pengumpulan informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan langsung di lapangan atau lokasi pengamatan. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi sebagai berikut. A. Bersifat objektif, global, dan universal. Nah, maksud di objektif di sini adalah laporannya itu harus bersifat keadaan sebenarnya, terus global berarti menyeluruh dan universal. Nah, B. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi, ketika kalian membuat teks laporan hasil observasi, hanya satu aja yang kalian teliti, yang kalian lakukan observasi. Jadi objek penelitian kalian itu atau objek observasi kalian itu hanya satu saja. Tidak boleh lebih dari satu. C. Ditulis secara lengkap dan sempurna. D. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Misalnya gini, kalian faktanya nggak seperti itu. Misal gajah kalian tulis gajah itu mempunyai sayap. Nah, padahal kan faktanya bukan kan? Faktanya gajah tidak mempunyai sayap. Berarti kalian tidak boleh masukkan itu hasil rekayasa kalian itu ke dalam teks laporan hasil observasi. Nah, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi nggak bisa nih kalian buat teks laporan hasil observasi terus baru buatnya itu dari 3 tahun yang lalu terus baru dibikin teksnya sekarang. Tidak bisa. Jadi harus, kalau misalnya kalian lakukan penelitiannya saat ini, berarti teksnya juga harus dibuat saat ini. Nggak boleh nanti 5 tahun kemudian baru kalian buat teksnya. Tidak boleh ya. Selanjutnya, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Nah, yang G, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, informasinya itu berupa fakta yang dilihat atau ditemui selama proses pengamatan. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi nggak bisa ya direkayasa, nggak bisa kamu manipulasi tuh. Nah, selanjutnya, objektif dapat ditangkap oleh indera baik indera penglihatan, pendengaran, pengecap, peraba, dan penciuman. Selanjutnya, interpretasi teks laporan hasil observasi. Di sini ada 2. Yang pertama, ringkasan teks laporan hasil observasi. Kedua, kesimpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kamu harus memahami isi teksnya dulu.
Selanjutnya, kalian harus menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Selanjutnya adalah simpulan teks hasil laporan observasi. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman dan penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Jadi, simpulan teks hasil observasi itu yaitu bagaimana kalian memahami isi teks tersebut. Nah, setelah kalian pahami, kalian buat simpulan. Nah, C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat atau perilaku, dan terakhir ada penutup atau simpulan. Definisi umum itu merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Jadi gini, definisi umum itu adalah pembukaan dalam teks tersebut. Definisi bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Selanjutnya ada definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Sementara kalau untuk benda hidup, definisi itu digunakan adalah definisi perilaku. Jadi gini, kalau benda mati berarti dia menjelaskan manfaatnya, sedangkan kalau benda hidup dia menjelaskan tentang definisi perilakunya. Nah, terakhir ada penutup atau simpulan, merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak ada. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada kata, frasa, verba, dan nomina. Kalau kata, contoh meja, itu kata. Bangku, kata. Kipas, kata. Saya, kata. Nah, kalau frasa, gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Sedangkan verba itu kata kerja dan nomina adalah kata benda. 2. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi, kalimat yang memberikan keterangan atau penjelasan. Contoh, uang adalah alat pertukaran yang sah. Nah, contohnya lagi, gajah adalah mamalia. Nah, itu kalimat definisi, berisi keterangan atau penjelasan. Sedangkan kalimat deskripsi itu kalimat yang membuat pembaca seolah-olah melihat atau memiliki bayangan objek yang diceritakan. Misal gini deh, kamu pernah baca sebuah cerpen atau novel, di situ misalnya ngejelasin tokoh tersebut. Contoh, dia adalah gadis muda berumur 15 tahun yang berkulit putih, berambut panjang, berhidung mancung. Nah, dari situ pembaca udah bisa ngebayangin kan gimana sih tokoh tersebut. Nah, jadi kalimat deskripsi itu membuat pembaca seolah-olah melihat atau memiliki bayangan terhadap objek yang diceritakan. 3. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contoh, Bapak itu dokter bedah. Bapak sebagai subjek dan dokter bedah sebagai predikat. Selanjutnya ada kalimat kompleks. Terdiri dari dua klausa, yaitu klausa utama atau induk kalimat dan klausa penghubung anak kalimat. Contoh, dia tidak kaya, itu klausa utama. Selanjutnya, semenjak kecil, berarti itu adalah klausa penghubungnya. Selanjutnya, penyusunan teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas.
Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan Anda susun. Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Terakhir, langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti, merencanakan cara menyelesaikan masalah, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan, meneliti ulang hasil pengamatan, membuat kerangka laporan hasil observasi, menyusun laporan hasil observasi, dan yang terakhir, membenahi laporan. Oke, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.